Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Perkenalkan, nama Ibu Nining Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pertama-tama, kita akan membahas materi tentang jujur terlebih dahulu. Disimak baik-baik ya. Apakah di antara kalian ada yang pernah dibohongi oleh temannya sendiri? Dan apa yang kalian rasakan pada saat itu? Tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah, berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci, dan saling tidak percaya. Sungguh, jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan perselisihan. Apa sih pengertian jujur itu? Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan as-sidqu atau sidik yang artinya berkata benar. Jujur merupakan suatu sikap yang lurus hati menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Kebalikan dari sifat jujur adalah sifat berbohong. Sifat ini sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Kejujuran di keluarga. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya, demikian pula anak berkata jujur kepada orang tuanya. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, maupun kakak, memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Sebagai anak yang soleh dan solehah, tentunya kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Maka dari itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah masing-masing. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada bapak ibu guru, karyawan, dan teman-teman di sekolah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu bapak ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku jujur kepada teman sekolah pun akan membuat hubungan kalian menjadi harmonis. Yang selanjutnya adalah kejujuran di lingkungan masyarakat. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah SAW, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmizi. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwasannya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Seseorang yang jujur akan hidup dengan tenang.
Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seseorang pernah berdusta, tentu akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah. Dusta yang pernah dilakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Nah, bagaimana sih cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Jika seseorang sudah terbiasa jujur, maka perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, berikut adalah contoh perilaku jujur di rumah. Misalnya, ibu meminta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, ibu memberi uang sebesar 100.000. Nah, ternyata belanjanya cuma 70.000. Nah, berarti sebagai anak yang jujur kalian harus mengembalikan uang tersebut sebesar 30.000. Nah, jika sisa uang kembaliannya diberikan semua kepada ibu, berarti kalian sudah termasuk anak yang jujur karena sudah melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya dan dapat menjalankan amanah dengan baik. Selanjutnya adalah contoh perilaku jujur di sekolah. Di sekolah, kalian mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, tidak menyontek saat ulangan. Lebih baik kalian mendapatkan nilai kecil tapi hasil usaha sendiri daripada mendapatkan nilai besar tapi hasil dari nyontek ke teman. Yang selanjutnya adalah mentaati tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah, melaksanakan piket sesuai jadwal, bertutur kata yang baik dan benar kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman-teman di sekolah. Dan jika kalian bersalah, harus mengakui kesalahan ya. Terakhir adalah contoh perilaku jujur di masyarakat. Di masyarakat, kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip yang akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Karena yang diceritakan tidak sesuai antara yang diucapkan dan perbuatan yang terjadi. Dengan berperilaku jujur, maka orang lain pun akan merasa aman dan tentram. Orang yang jujur akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan muncul karena seseorang memang layak mendapatkannya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang keadilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.